Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u walah. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, hari Rabu 29 September 2021 sama dengan 22 Safar 1443 Hijrah. Kita masih bersama sejarah kekasih Allah ya, kisah kekasih Allah Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Poin yang akan disorot pagi ini, memahami taubat dan inabah. Ulama membezakan tiga istilah. Ada taib, taubat, ada munib, ada awab. Menarik sekali ya. Ceritanya tentang jemaah Fudail bin Iyad yang tak ingat dia akan mati, usianya sudah 60 tapi tak ingat alam kubur, lalu diingatkan oleh Fudail bin Iyad rahimahullah agar kembali kepada Allah. Perihal kembali kepada Allah ini, ulama membagikan kepada tiga kategori manusia. Pertama, taib, kalau bahasa Melayunya orang bertaubat ya. Yang kedua, munib, orang yang kembali bertaubat juga. Yang ketiga, awab. Awab ni lebih hebat daripada munib. Jadi menurut satu sumber diambil pada Dalilul Falihin yang dikarang oleh Ibnu Allan yang meninggal dunia 1057 Hijrah, dikarang oleh Ibnu Allan rahimahullah, dipilih oleh seorang penulis nak menguraikan antara taib, munib dan awab. Orang yang kembali kepada Allah ini, orang yang bertaubat ini ada tiga katanya. Taib ialah si mukmin yang kembali kepada Allah lalu dijauhinya perkara yang menyalahi aturan Allah karena risau menghadapi azab Allah. Orang yang takut kepada azab lalu dia kembali kepada Allah, itu taib namanya. Risau akan azab. Azab itu duniawi dan ukhrawi itu ya. Yang paling dasarnya duniawi ini, karena dunia ini menentukan masa depan ukhrawi. Sementara si munib ialah si mukmin yang kembali kepada Allah lalu dijauhinya perkara yang menyalahi aturan Allah karena malu. Kalau dia menjauhi dosa karena malu kepada Allah, itu dikatakan munib. Taib tadi karena takut kepada azab. Munib karena risau, karena malu kepada Allah, Allah bersama kita di mana saja berada. Tengok ayat, contohnya ayat surah Al-Hadid yang menyatakan Allah itu di mana kamu berada di sana ada Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum katanya. Dalam surah Al-Hadid. Dalam surah Al-Hadid halaman bismillahirrahmanirrahim. Halaman 538 ayatnya mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ayat 4 ya, ayat 4 halaman 538. Di penghujung ayat ni, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah melihat apa yang kamu lakukan. Bila dia takut kepada Allah lalu dia meninggalkan dosa karena apa? Karena malu, itu dikatakan munib. Yang ketiga, yang terakhir, awab. Ialah si mukmin yang kembali kepada Allah lalu dijauhkannya dosa karena apa? Karena mengagungkan kebesaran Allah. Karena Allah itu maha agung, subhanallah. Karena Allah itu maha mulia, karena kemuliaan dan keagungan Allah ini dia menjauhi dosa, dia dikatakan awab. Kalau menjauhi dosa karena malu tadi dikatakan munib. Kalau menjauhi dosa karena takut kepada azab, dikatakanlah orang tu taib. Tentang Allah yang maha besar ini yang disorot dalam definisi awab, orang yang menjauhi dosa karena mengagungkan kebesaran Allah, mengagungkan
keagungan Allah, ada ayat dalam surah Al-Haqqah ayat 33 halaman 567. Di sini Allah memperingatkan, innahu kana la yu'minu billahil azim. Ini cerita orang yang meringkuk dalam penjara. Ini cerita ahlun nar. Di mana silapnya katanya? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dia tidak beriman kepada Allah Al-Azim, yang maha agung, yang maha besar. Tidak ada dalam hatinya kebesaran Allah. Padahal ya zikir peringatan yang paling banyak kita dengar dalam 24 jam adalah perkataan Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha agung, Allah maha besar. Berapa kali satu hari dalam panggilan azan, panggilan iqamat, start mau salat, takbiratul ihram, takbiratul mau ruku', takbir mau sujud, bangkit lagi. Berapa kali kita bertakbir kepada Allah? Tujuannya apa? Untuk mengagungkan Allah dalam hati kita ini. Maka ulama mengatakan, membuat rumusan pendek, apa kata ulama? Lau arafan nasu azamatallahi lama asauhu, katanya. Lau arafan nas azamatallah lama asauhu. Kalau manusia itu tahu kebesaran Allah, Allah maha agung, tidak mungkin orang itu tidak akur kepada Allah. Kalau mereka itu sadar akan keagungan kebesaran Allah, tidak mungkin mereka berbuat maksiat. Allah memberi dia hidup, Allah memberi dia sehat, Allah memberi dia akal, Allah memberi dia panca indera, Allah memberi dia oksigen, Allah memberinya siang, Allah memberinya malam, Allah memberinya air, Allah memberinya matahari, Allah memberinya keluarga, Allah memberinya sumber rezeki, Allah memberinya kemudahan. Kenapa kita tidak mengagungkan Allah? Maka orang itu kalau dia terlanjur buat dosa karena mengagungkan Allah, itu dikatakan awab. Kalau menjauhkan dosa karena malu dikatakan munib. Kalau menjauhkan dosa karena takut kepada azab, risau akan azab, itu dikatakan taib. Nanti kita tengok dalam Quran perkataan-perkataan berkenaan dengan taib, munib dengan awab nih. Kita tengok satu saja dulu perkataan taib nih. Kita buka suratul Baqarah, lihat halaman 6, sudah ada di sana kata-kata yang berkenaan dengan taib ataupun satu kata akar dengannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatalaqa Adamu min rabbih, ayat 37 suratul Baqarah ya. Ayat 37 suratul Baqarah halaman 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Fataba alaih. Taba itu satu kata akar dengan taib. Taba yatubu, taubah, taib. Taubat juga diambil daripada kata-kata taba yatubu, taubah. Taib juga diambil dari situ. Jadi sudah ada. Buka Quran halaman 6 sudah ada perkataan taba yatubu, dan ada sana tawwabur rahim. Apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini ketika Nabi Adam terusir dari jannah karena melanggar perintah Allah, disebabkan hasutan syaitan iblis, lalu tersingkir dari surga. Dalam ayat 36 sebelumnya itu ya, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Keluarlah dari surga nih. Terusirlah Nabi Adam dari surga. Walakum fil ardi mustaqarr wa mata'un ila hin. Kamu akan tinggal di muka bumi nanti sampai kepada masa yang ditentukan Allah. Ada peruntukan masa, ada tempoh. Setiap orang ada tempohnya, berapa tahunnya ada pada sisi Allah. Kemudian setelah Nabi Adam diusir dari jannah, fatalaqa Adamu min rabbih, lalu Nabi Adam menerima ajaran ataupun bacaan doa daripada Allah. Ayat 23 suratul A'raf dia dah selalu disebut ayat 23 suratul A'raf. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat 23 halaman 153. Bila Allah mengajar Nabi Adam doa ini, ingin menebus dosanya, ingin kembali kepada Allah. Lalu katanya fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Allah mengajarkan Nabi Adam bacaan doa, fataba alaih, lalu Allah menerima taubatnya. Apakah Nabi Adam tergolong taib atau munib atau awab?
Mungkin ketiga-tiganya sekali ya, karena dia tinggi martabatnya. Mungkin dia takut kepada Allah, lalu dia bertaubat karena takut kepada azab, atau karena malu, atau karena mengagungkan kebesaran Allah. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada manfaatnya ya. Jangan lupa 3 kategori orang yang kembali kepada Allah. Taib, orang yang kembali kepada Allah karena takut azab. Yang kedua munib, orang yang takut kepada Allah karena rasa malu. Yang ketiga awab, orang yang takut kepada Allah karena mengagungkan perintah Allah. Itu maka dikatakan ulama, kalau orang tuh tahu benar keagungan Allah itu, katanya tidak mungkin orang tuh buat dosa. Di mana orang tuh berani buat dosa? Lupa akan keagungan Allah. Tidak ada Allah di hatinya, hilang Allah di hatinya. Tidak ada signal, tidak ada lain dengan Allah. Lalu lupa diri, datang nafsu yang jahat, kerjasama dengan iblis, hancurlah orang tuh, terkubur. Kecuali kalau dia bertaubat lagi, mudah-mudahan dia termasuk golongan yang dicintai Allah, karena Allah tuh innallaha yuhibbut tawwabin. Allah tuh mengasihi, menyayangi orang ahlut taubah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzambana kullahu diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika mink la nuhsi sanana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma asrif 'anna al-'adzab. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyyana wal muslimin wan nasi ajma'in. Allahumma ihfazna min kulli su'. Allahumma ihfazna min kulli makruh. Irfa' 'anna hadzal waba. Allahumma asrif 'anna hadzal waba. Allahumma akshif 'anna hadzal waba. Innaka 'ala ma tasha'u qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Uktub lana kullal khair biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.